Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hima, ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi computational thinking. Nah, sebelum mulai presentasinya, izin perkenalkan anggota saya. Saya sendiri Afwan juga. Saya Ardana Prasetya. Saya Muhammad Zaki Firmansyah. Dan saya Putri Keleni Rahim. Baik, di sini kami akan mulai presentasi ke materi pertama. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu apa itu dekomposisi. Dekomposisi itu simpelnya langkah dengan memecah yang jadi beberapa masalah sehingga untuk diatur. Kita ambil studi kasusnya. Di sini kami memilih studi kasus upacara di sekolah di lapangan. Masalah di sini kita tuh melakukan upacara kemerdekaan lingkungan sekolah supaya jalannya upacara itu menjadi lancar gitu, menjadi terstruktur gitu. Untuk masalah itu kita bisa selesaikan menjadi beberapa masalah gitu. Dulu misalnya kita bisa punya waktu terus menentukan gimana terus upacara terorganisasi siswi menentukan wajib itu masih bisa dipecah lagi teman-teman. Contohnya kayak tugas upacara ini kita bisa pecah lagi menjadi siapa yang menjadi dirijen, siapa yang menjadi pemimpin upacara. Selanjutnya itu ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan langkah kedua setelah dekomposisi atau pattern recognition, yaitu proses untuk menyaring dan memfokuskan submasalah atau informasi yang penting dan mengabaikan submasalah informasi yang tidak relevan. Lalu masuk ke studi kasus abstraksi. Di sini kita memilah informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan, seperti memfokuskan pada hal-hal yang memengaruhi jalannya upacara, mengabaikan detail yang tidak berdampak pada keberlangsungan upacara. Informasi yang tidak memengaruhi jalannya upacara seperti tinggi siswa-siswi dalam barisan, absensi siswa-siswi, tanggal lahir siswa-siswi, dan nilai rapor siswa-siswi. Di sini ada fungsi struktur kontrol, selection, dan iteration. Selection itu nama lainnya percabangan, yaitu memungkinkan program mengambil keputusan untuk menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan suatu kondisi. Struktur umum seperti if-else digunakan untuk memilih antara dua atau lebih jalur eksekusi. Contohnya if-else untuk menentukan apakah pengguna adalah pria atau wanita. Sedangkan iteration atau perulangan memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode berulang kali. Struktur for and while adalah contoh umum. Ini sangat berguna ketika tugas yang sama perlu diulang berkali-kali, seperti memproses semua item dalam satu daftar. Nah, ini ada contoh efisiensi iteration versus selection. Studi kasusnya yaitu menghitung rata-rata dari 100 nilai ujian. Di sini selection atau berulang, misalkan Anda harus menulis 100 baris kode terpisah, di mana setiap baris secara eksplisit mengakses, membaca, dan menambahkan setiap nilai secara manual, di mana ini sangat tidak efisien, karena kode menjadi panjang, berulang, dan sangat sulit untuk diubah. Misalnya ketika datanya itu ditambah jadi 101 atau 200, maka itu sangat sulit. Yang kedua itu ada iteration, di mana Anda hanya perlu menulis satu blok kode yang terdiri dari beberapa baris, misalnya for loop, yang secara otomatis memulai proses penambahan untuk setiap elemen dalam array, di mana ini sangat efisien dan efektif. Kode menjadi ringkas, mudah dibaca, dan scalable, yaitu dapat menangani 100, 1000, atau lebih data tanpa perlu mengubah kode inti. Ilustrasi kode konsep. Ada dua, selection berulang dan iterasi. Selection berulang, total sama dengan 0, ditambah 1, ditambah 1, sampai dengan ditambah 100. Dan ilustrasi, I sama dengan 0 apabila I-nya kurang dari 100, I-nya ditambah 1. Kontribusi, pemahaman struktur kontrol pada kualitas kode. Kode pemahaman yang baik tentang struktur kontrol berkontribusi pada penulisan kode yang berkualitas tinggi. Keterbacaan, maintainable, kode menjadi lebih mudah dipahami.
Penggunaan for atau while secara jelas menunjukkan bahwa ada proses berulang mematuhi prinsip DRY atau don't repeat yourself. Fungsi dan efisien memungkinkan pemecahan masalah kompleks secara logis dan mengurangi redundansi pengulangan kode, menghasilkan pemrograman yang lebih cepat dan efisien. Sekian presentasi materi computational thinking dari kelompok kami. Lebihnya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.